Kalian tahu nggak, FIFA itu non-profit. Piala Dunia yang kalian tonton berhasil muterin uang sekitar ratusan miliar dolar, yang hampir 70%-nya itu uang ilegal, perjudian. Terus ya orang jadi mikir, ini ada badan kayak FIFA, monopoli tunggal untuk Piala Dunia, dan mereka duitnya gila banget. Tapi kenapa mereka badannya non-profit? Turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal perputaran uang dalam jumlah yang fantastis. World Cup is expected to be one of the biggest gambling events ever as well. Harga tiket final Piala Dunia dilaporkan melonjak sangat drastis. Dan gue yakin banyak dari kalian berjudi dengan taruhan bola yang di 2026 ini sekitar 409 miliar dolar berputar di pasar gelap. Tapi emang bentuknya aneh. Ini makanya netizen berkonspirasi, kok keputusan-keputusan wasit tahun ini kelihatan aneh ya? Apa ada yang disetting? Apa mereka bikin non-profit karena ada udang di balik batu? Walaupun mereka non-profit, Piala Dunia 2026 dalam 6 minggu doang ya, proyeksinya ngegerakin ekonomi dunia sekitar 40 miliar dolar. Optimisnya 80 miliar dolar, dan itu setara dengan 823 ribu lapangan kerja di seluruh dunia. Itu gede banget. Tapi coba gue tanya kalian, dari duit segede itu yang beneran masuk ke kantong FIFA sebagai payung organisasinya, kira-kira berapa? Jawabannya 13 miliar dolar. Dan itu cuma dari siklus komersial mereka doang. Bukan dari ekonomi turis, bukan dari belanja lokal, murni dari kontrak FIFA sendiri. Ini hak siar, sponsorship, tiket, dan tahun ini naik 72% dibanding siklus Qatar sebelumnya. Buat ngertiin seberapa gila, kalian tahu perusahaan Airbnb kan? Ini platform yang beroperasi 365 hari setahun, hampir di semua negara di seluruh dunia. Dengan ribuan karyawan, revenue atau pendapatan tahunan mereka di 12,2 miliar dolar. Jadi secara resmi, pendapatan FIFA nggak ada hubungannya langsung sama duit taruhan perjudian dan teman-temannya. Angkanya itu dari kontrak-kontrak yang sah. Tapi coba lihat kelakuan mereka selama turnamen ini berlangsung. Karena kalau kita lihat kasus yang lagi terjadi pas video ini dibuat, ibaratnya mereka bisa ubah apapun seenak jidat buat ngambil keuntungan, dan kelihatan bisa disetir demi kepentingan. Amerika, Kanada, Meksiko awalnya janji tiket final maksimal 1.550 dolar. Per April 2026, tiket termurah tembus 5.785 dolar. Front kategori 1 tembus 33.000 dolar. Dan FIFA satu-satunya platform resale resmi yang ngambil 30% komisi dari setiap tiket yang dijual ulang. Ini praktek yang sampai politisi dari New York, New Jersey, mereka buka investigasi resmi soal harga yang dianggap nggak wajar. Dan kemarin juga sempat ada kasus pemain Amerika Folarin Balogun kena kartu merah, otomatis suspend atau pertandingan. Aturan baku itu dari 1962. Sampai Presiden Donald Trump nelpon Infantino. So yes, I asked for a review by FIFA, kata Trump ke wartawan. Yes, I asked for a review by FIFA. Dan FIFA bener-bener ngebalikin keputusannya. UEFA sendiri bilang ini cross a red line. Belgia sempat dikasih kesempatan banding tapi ditolak. Jadi Balogun pun tetap main ya, walaupun akhirnya US tetap kalah. Cuma kenapa gue cerita semua ini? Karena uniknya FIFA dengan monopoli sebesar itu, aturannya yang katanya baku, ternyata katanya bisa lentur demi keuntungan. Dan mungkin ngejawab kenapa organisasi segede ini non-profit. Tapi untuk ngerti kekuasaan melenturkan aturan mereka, itu nggak tiba-tiba muncul dari langit. Itu datang dari satu hal. FIFA pegang kendali penuh atas satu-satunya event yang nggak punya saingan di dunia. Duitnya, aturannya, keputusannya, semua di satu tangan. Dan buat ngerti separah apa itu, kita harus lihat dulu gimana monopoli itu kebentuk. Siapa sebenarnya FIFA? Gue bukan pengikut bola, makanya pas gue riset ini, gue lumayan tertarik. Di 21 Mei 1904, Paris, Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Swedia, Swiss, Spanyol. Yang mimpin cuma seorang jurnalis 28 tahun, Robert Guerin. Anyway, motor penggerak bikin badan yang ngatur pertandingan internasional. Ironisnya, Inggris, tempat lahirnya sepak bola modern, awalnya males gabung, ngerasa kayak gak ada untungnya. Bahkan tarik ulur hampir 40 tahun tuh. Coba gue tanya kalian, gimana rasanya dicuekin berkali-kali sama negara yang justru pemilik olahraga yang kalian urus? Tapi FIFA jalan terus. Di 1930 mereka akhirnya gelar turnamen pertama di Uruguay. Cuma 13 tim yang datang, tapi konsisten berpuluh-puluh tahun FIFA akhirnya tumbuh, walaupun organisasi atau timnya itu kecil banget. Bahkan waktu World Cup mereka udah mulai ditonton jutaan orang di stadion, di TV, itu tetap kecil. Baru di titik baliknya 1974, waktu Joao Havelange naik jadi presiden dan ngeliat FIFA duduk di atas tambang emas yang belum digali. Hak siar, sponsorship, komersial, kantor pusat yang cuma 12 orang akhirnya tumbuh 10 kali lipat. Dari situ FIFA berubah total. Dari organisasi yang nyaris bangkrut jadi mesin komersil yang nggak berhenti grow. Sekarang, 211 negara anggota lebih gede daripada PBB. Tapi kalau kalian pikir FIFA sebesar ini cuma karena umur sama jumlah negara, itu tuh cuma kulitnya doang. Alasan yang sebenarnya lebih gila, FIFA punya akses ke fanbase terbesar di planet ini. Sepak bola itu 3,5 sampai 5 miliar fans, jauh di atas kriket yang 2,5 miliar, basket 2,2 miliar. Gak ada cabang olahraga lain yang sebenarnya mendekati fans gilanya bola. Dan World Cup itu puncaknya, FIFA sendiri ngelaporin Qatar 2022 ngikat sekitar
miliar orang. Dengan finalnya ditonton hampir 1,5 miliar orang. Nah, di sini warisan Havelange kelihatan. FIFA tuh nggak jualan produk, mereka jualan akses ke audiens itu. Nah, mereka punya 7 FIFA partners. Ini brand kelas dunia yang beli hak global buat semua kompetisi. Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai Kia, Qatar Airways, Aramco, sama Lenovo. Nah, di bawahnya World Cup sponsors kayak McDonald's, Budweiser, Bank of America. Itu satu slot aja 65-95 juta dolar. Kalau gue bilangnya FIFA itu kayak pemilik satu-satunya jalan tol yang menghubungin seluruh dunia ke satu titik. Makanya brand tuh rela bayar mahal banget karena nggak ada jalan lain buat nyampe ke miliaran orang sekaligus. Jadi ini ceritanya dari satu wartawan 28 tahun dicuekin sama negara pemilik sepak bola sendiri sampai akhirnya dikejar-kejar brand paling gede di dunia. Itu perjalanan 122 tahun yang nggak linear. Tapi kerjasama sebesar itu cuma bisa berdiri karena satu hal yang FIFA punya dan nggak dipunyain sama siapapun yang lain. Kontrol penuh atas satu-satunya event yang nggak ada duanya di dunia. Dan gimana cara kontrol itu kebentuk? Itu yang menarik. Sebenarnya untuk pertama kalinya dalam sejarah World Cup, di 2026 FIFA nggak lagi bekerja dengan panitia lokal. In a way, mereka nge-operate turnamennya sendiri. Langsung deal lah sama kota-kota host. Dan akhirnya bisa ngekontrol semua pendapatan dari hak siar, sponsor, tiket, hospitality, sampai merchandise. Sebenarnya kalau bahasa simpelnya, ini tuh kayak franchise, waralaba. FIFA sebagai pemilik franchise. Kota-kota host ini mereka franchisee. Bedanya di franchise yang biasa, franchisee itu dapat bagian dari pendapatannya. Tapi di modelnya FIFA, franchisee nanggung semua biayanya. Dan pemilik franchise-nya ambil semua risitnya, dan angkanya gila. 8,9 miliar dolar cuma dari satu event yaitu Pildun. Hak siarnya 3,9 miliar dolar, sponsor hampir 2 miliar dolar, tiket sama hospitality 3 miliar dolar. Ada 104 pertandingan ekspansi format pertama dalam 28 tahun. Gak ada World Cup tandingan. In a way, gak ada kompetitor yang bisa bikin peserta nolak undangan dari FIFA. Dan duit itu datang dari mana? 93% duit yang mereka dapat itu tuh semua udah kekunci di akhir 2025. Coba gue tanya kalian, model bisnis apa yang bola aja belum ditendang, miliaran dolar udah pasti masuk kantong. Dan mereka sebenarnya nggak perlu ekspansi gila-gilaan ya. Semakin populer sepak bola, semakin banyak fansnya, semakin kuat posisi tawar FIFA. Tapi ada paradoksnya. Kenapa kalau FIFA yang dapetin semua pendapatan dan negara/kota yang nanggung semua biayanya, kenapa negara-negara ini justru paling seneng kalau ditunjuk jadi host? Simpel lagi nih, dan ini salah satu yang paling concerning lah dari seluruh sistemnya FIFA. Karena FIFA dapat semua pendapatan, kota-kota host ngontrol semua pembiayaan, keamanan, transportasi, renovasi stadion, sampai fan zone, administrasi, logistik. Kita lihat sejarah dulu deh, kayak di Qatar aja 2022, negara tuh keluar 220 miliar dolar buat infrastruktur sama persiapan. Pas waktu itu, pendapatan turnamen yang masuk ke mereka itu sekitar 1,5 miliar dolar. Sementara FIFA tuh ngantongin 7,5 miliar dolar dari siklus Qatar itu. Nah, 2026 ada twist yang sama ekstrimnya. 11 kota host US ngadepin shortfall kolektif minimal 250 juta dolar. Dan banyak orang bilang ini worst deal in history. Deal terburuk yang pernah Amerika bikin. Dan ini terjadi bukan karena mereka salah hitung, tapi karena kontraknya FIFA nutup hampir semua jalur sponsorship yang harusnya bisa nutupin biayanya mereka. Gini ya, ilustrasi paling jelas. Philadelphia coba deal sekitar 5 juta dolar dengan chain convenience store lokal namanya Wawa. Dealnya batal. Kenapa? Karena Wawa jual makanan. Dan itu dianggap melanggar eksklusivitas McDonald's yang jadi mitra FIFA. Kota-kota tuh sampai putus asa, bahkan mulai approach brand-brand kayak dry cleaners sama mechanics. Kalau gue bilang analoginya, ini tuh kayak FIFA ngundang kalian nih buat pesta di rumah kalian sendiri. Kalian yang belanja, kalian masak, bersihin rumah, bayar keamanan, tapi semua tamu dilarang bawa hadiah untuk kalian. Hadiahnya semua harus ke FIFA, dan kalian nggak boleh jualan apapun di pesta itu kecuali produk yang udah dikontrak FIFA duluan. Ada ekonom namanya Andrew Zimbalist. Dia ngerangkum semua ini dengan jelas. Tidak ada satupun kota host yang akan benefit secara ekonomi dari World Cup ini. Mereka nggak dapat pendapatan, tapi mereka nanggung biaya yang bisa lebih dari 100 juta dolar. Dan ini semua legal. Karena FIFA dilindungin sama sebuah status yang gue rasa regulatory privilege paling menguntungkan dalam sejarah olahraga dunia. Dan gue tahu kalian bakal banyak yang nanya, gimana cara semua struktur ini bisa berdiri secara legal? Karena ada dua kata yang ngelindungin FIFA. Non-profit.
Di Swiss, framework yang dikukuhkan tahun 2008 menetapkan bahwa Federasi Olahraga Internasional yang tempatnya di Swiss diberlakukan sebagai asosiasi non-profit untuk keperluan pajak apalagi. Sebenarnya dengan alasan bahwa mereka tuh promosiin perdamaian, netralitas, dan pemahaman internasional. Dan bahasa gampangnya nih, FIFA tuh dapat non-profit karena dianggap bermanfaat bagi publik global. Kayak NGO lah, kayak organisasi kemanusiaan. Dan dari status itu, FIFA nggak bayar pajak di Swiss atas semua pendapatan World Cup. Selain itu, FIFA juga mencaratkan setiap negara host untuk memberikan tax exemption penuh. Intinya, lu nggak boleh dipajak. Bukan cuma untuk FIFA nih, tapi untuk semua pihak ketiga yang terlibat dalam penyelenggaraan event. Artinya kalau FIFA masuk ke negara kalian, bikin event bola terbesar di dunia, untungnya miliaran dolar, pergi tanpa bayar pajak lokal sepeser pun. Zurich sendiri pernah didorong loh sama partai kiri untuk paksa entitas dengan turnover di atas 1 miliar buat bayar pajak korporat standar. Dan FIFA udah 3 kali lipat angka itu. Tapi notion tetap ditolak. Status non-profitnya tetap raja. Nanti mungkin ada yang bilang, bang, tapi kan FIFA karena non-profit dia muterin balik nih uangnya buat pengembangan sepak bola di dunia. Iya, dan ini persis dimana ceritanya jadi lebih menarik. Karena FIFA punya argumen yang kelihatannya solid. Semua uang dikembaliin ke sepak bola di dunia. Dan ini ke 211 federasi anggota. Tapi sejarah pernah membuktikan bahwa antara narasi redistribusi dan realita di lapangan itu ada gap yang sangat besar. Intinya, pihak yang paling diuntungin secara struktur dari Piala Dunia itu FIFA. Gini ya, walaupun mereka secara resmi punya jawaban, iya, uang ini balik ke sepak bola kok. FIFA Forward 3.0 ngasih sampai 8 juta dolar per federasi ke 211 federasi. Tapi sebenarnya masalahnya bukan angkanya, tapi masalahnya siapa yang ngawasin uang itu setelah keluar dari FIFA. Skandal 2015, DOJ itu ngedakwa 9 pejabat FIFA atas 150 juta dolar suap selama 2 dekade. Dan dari semua skandal ini, sebenarnya udah ada reformasi. Tapi, laporan terbaru tetap nyatet pengawasan uang development-nya sangat amat terbatas. Ini bukan kejadian sekali doang ya, karena di 2019, polisi Prancis nangkap Michel Platini terkait pemilihan Qatar 2022. Karena ya waktu itu dikepung banget sama kritik pekerja migran dan sports washing. Yang paling ironis, di Juli 2024, Blatter Platini yang udah dilarang FIFA 8 tahun malah dibebasin di pengadilan Swiss. Gimana caranya? Organisasi nge-ban orang 8 tahun, tapi pengadilan asli bilang nggak ada bukti cukup. Ini bukan accountability, ini FIFA atur sendiri hukumannya. Dan polanya lanjut terus. Desember 2025, Infantino sepihak bikin FIFA Peace Prize. Langsung kasih ke Trump. Dan ini bikin kaget FIFA konsolnya sendiri, yang justru ngelola Nobel Peace Prize asli, minta itu dibatalin. Di Mei tahun ini, pas anniversary ke-11 skandal 2015. Kasusnya dibubarin, udah nggak prioritas. Nanti 2034, hak tuan rumah dikasih ke Arab Saudi. Nggak ada kompetitor, cuma 25 hari bidding. Ini sampai 21 organisasi HAM bilang ini momen bahaya besar. Jadi singkat cerita, ini kekuasaannya gila banget. Dan susah buat diawasin. Dan yang bikin semua ini makin relevan, siklus berikutnya udah diproyeksiin lebih gede lagi. 14 miliar dolar buat 2027-2030. Jadi coba kita rekap ya. FIFA gede karena mereka pegang akses fanbase terbesar di planet ini. Dari situ, mereka bangun monopoli kontrol semua pendapatannya sendirian. Semua resiko yang mereka punya ditransfer ke negara host. Dan semua itu dilindungin sama 2 kata, non-profit. Status yang bikin tax-free, presiden digaji jutaan dolar, pengawasan lemah dan berpola selama 1 dekade lebih. Mungkin ada yang bilang scam, tapi sistemnya itu brilian banget secara bisnis. Tapi brilian secara bisnis dan adil secara sistem itu 2 hal yang berbeda. Karena kalau mereka sebenarnya bentuknya perusahaan swasta, wah ini perusahaan yang kontroversial banget. In a way, FIFA lolos dan banyak banget bakal lolos. Karena 2 kata yang sama, non-profit. Ingat lagi soal tiket final 32.000 dolar, kartu merah yang dibatalin gara-gara 1 telepon. Cuma ya, balik lagi, ini tetap menaungi olahraga yang paling banyak ditonton sama even kalian nonton video gue sendiri nggak nonton bola, gue penasaran tentang bisnisnya. Tapi apa label non-profit harusnya nih jadi pelindung sama accountability, harusnya standarnya lebih tinggi, tapi punya kekuatan super sampai nggak bisa dikontrol lagi. Cuma menurut kalian gimana? Apa harusnya ada sistem yang lebih bagus daripada FIFA? See you guys next video. Bye-bye.